yang akan saya bacakan dalam kitab Yesaya 44. Ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Beginilah bunyi firman Allah. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Demikianlah jauh bacaan firman Allah untuk kita sekalian. Dan yang dikatakan berbahagia adalah setiap kita yang setia dengar kebenaran firman Allah, setia memelihara, setia melakukannya dalam hidup kita hari lepas hari. Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kalau kita belajar kebenaran firman Allah di dalam kitab Yesaya 44, khususnya pada ayat yang pertama sampai dengan ayat yang kedua, maka kita memperoleh gambaran bahwa tidak ada seorang pun manusia yang ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini dia hadir sendiri dalam rancangannya. Tetapi setiap kita yang ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini, menurut kebenaran firman Allah tadi, karena Allah berkarya dengan begitu hebat dan merancangkan kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan dunia. Bahkan firman Allah menegaskan bahwa setiap kita yang sekarang hadir di atas dunia ini, di bumi ini, dalam persekutuan keluarga kita, kita adalah orang-orang yang telah dipilih dan ditetapkan oleh Allah untuk mengalami karya keselamatan dari Tuhan. Itu jelas dalam kebenaran firman Allah tadi. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan, dan yang menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih. Kalau demikian kebenaran firman Allah ini menegaskan kepada kita, maka kita juga mesti belajar dari apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi pasalnya yang pertama, ayat yang ke-21 dan ayatnya yang ke-22. Di sana Rasul Paulus menegaskan bahwa jika aku harus hidup di dalam dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Mengapa ini mesti kita lakukan dan memiliki komitmen iman yang demikian? Karena kita menyadari secara sungguh bahwa kita ada di tengah-tengah kehidupan dunia ini dalam rancangan Tuhan yang indah. Bahkan kalau kita belajar di dalam kitab Yesaya 43, juga dengan jelas, setiap kita yang hadir di tengah-tengah kehidupan dunia ini, justru karena kita diciptakan oleh Allah dalam rahim ibu kita dan mengizinkan kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan dunia. Dan bukan saja Allah menciptakan kita untuk kita mengalami kehidupan dalam rahim ibu kita,
tapi Allah juga berkenan untuk kelahiran kita di tengah-tengah kehidupan dunia. Dan Allah juga yang menggendong kita untuk setiap babak kehidupan kita. Kalau kita belajar itu di dalam kitab Yesaya 46. Kalau demikian Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau hari ini Ibu kekasih kami, kita ini mengalami ulang tahun yang ke-30, itu yang ke-31, itu sesungguhnya karena rahmat dan kasih setia dari Allah sendiri. Dalam Injil Matius kita belajar bahwa tidak ada seorang pun yang bisa menambahkan usianya sekalipun hanya sehasta saja. Kalau demikian pertambahan usia, kalau kita belajar di dalam Mazmur pasal yang ke-70, itu adalah tanda ajaib. Dengan demikian, semua kita yang telah mengalami tanda ajaib dalam kehidupan kita, melalui kesempatan hidup yang Tuhan anugerahkan kepada kita, kita mesti memiliki komitmen yang kuat dengan Tuhan. Kalau kita belajar di dalam Mazmur pasalnya yang ke-23, di sana di saat Raja Daud menyaksikan betapa Tuhan berkarya begitu hebat di dalam hidupnya, maka dia buat komitmen bahwa dia akan tetap setia dengan Tuhan sepanjang masa. Mengapa kita harus tetap setia dengan Tuhan di dalam kehidupan kita di atas dunia ini? Karena kita sudah belajar dalam kebenaran firman Allah tadi, bahwa Allah lah yang merencanakan kehadiran kita di tengah-tengah kehidupan dunia ini. Dan kalau kita belajar di dalam kitab Ibrani pasalnya yang ke-11, kita ini ada di atas dunia sebagai para musafir, dan kita akan terus mengalami siara kehidupan karena kita sedang mencari satu kota yang didirikan oleh Allah melalui tangannya sendiri yang disebut sorga rumah Bapa. Dengan demikian, ketika kita ada di tengah-tengah kehidupan dunia, kita tidak boleh mengikat diri kita dengan apa yang kasat mata di dalam dunia ini. Tapi kita harus tetap bersandar penuh kepada Tuhan yang telah memperkenankan kehadiran kita di dalam dunia ini, untuk terus bersandar penuh kepadanya, demi dan untuk mempersiapkan diri kita kelak bisa bersama-sama dengan Kristus di dalam sorga rumah Bapa. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, dalam kitab Yesaya 44 tadi, kita sekali lagi telah mendapatkan gambaran bahwa ada jaminan dan pertolongan yang akan terus Allah sediakan bagi hari-hari hidup kita. Kita tidak perlu takut, khawatir, dan gentar terhadap berbagai kenyataan dunia yang makin hari makin menggelora di dalam dunia ini. Karena kita tidak hidup sendiri. Kita ada dalam perlindungan dan pertolongan dari Tuhan. Pembelaan Tuhan akan tetap menjadi bagian bagi hidup kita. Dan kalau kita bandingkan dengan Mazmur pasal yang ke-23 ayat yang ke-4, di sana dengan jelas dikatakan bahwa manakala kehidupan kita di dunia ini, kita berhadapan dengan masa yang sukar dan sulit, kita tetap harus percaya bahwa perlindungan dan pembelaan Tuhan itu tetap menjadi bagian bagi hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah akan meninggalkan kehidupan kita. Kita adalah miliknya, dan karenanya pertolongannya tetap akan ada bagi kita sekalian. Karena itu, kepada keluarga besar Tomasui dan yang terkait di dalamnya, kita tentu berharap bahwa mesbah keluarga ini akan terus dihidupkan. Kita berharap rumah ini akan menjadi mesbah keluarga, di mana ada puji-pujian, ada penyembahan, ada doa, dan ada pemberitaan firman yang terus diperdengarkan. Karena
Ketika kita belajar di dalam kitab Mazmur 22, jelas di sana dikatakan bahwa Allah itu bertata di atas puji-pujian umatnya. Karena itu, baiklah, di tengah-tengah kehidupan bersama dengan keluarga, mari bersandar penuh kepada Tuhan. Dan Allah sudah berjanji melalui kebenaran firman Allah tadi, bahwa janganlah takut, karena Dia akan tetap memberi perlindungan bagi kehidupan keluarga Allah di tempat ini. Tentu perlindungan dan pemeliharaan Tuhan dari hari ke hari sudah dialami dan terus dirasakan dalam kehidupan keluarga. Dan itu Dia akan terus berlanjut di sepanjang kehidupan, di mana Tuhan masih beri kesempatan kehidupan ini menjadi bagian bagi kita di tengah-tengah dunia ini. Karena itu, tetaplah punya komitmen untuk tetap setia dengan Tuhan. Kiranya Tuhan terus memelihara dan memberkati kehidupan keluarga.